Kedutaan Besar Israel di Meksiko mengutuk keras penghancuran patung lilin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Peristiwa itu terjadi di Museo de Cera, Meksiko pada Rabu 8 Januari 2025. Seperti diketahui, video itu dibagikan lewat Instagram @bds_Mexico. Seorang pria tampak membentangkan bendera Palestina di dekat patung lilin Perdana Menteri Israel itu. Kemudian ia menuangkan cairan cat merah ke bagian kepala patung lilin tersebut. Ia lantas mengambil palu dan memukulkan ke arah wajah patung hingga rusak. Buntut hal itu, Kedutaan Besar Israel murka. Pihaknya mendesak agar Lembaga Budaya Meksiko mengambil tindakan untuk mencegah aksi itu terulang kembali. Angkatan Udara Israel mengklaim berhasil mencegat 3 pesawat tak berawak yang diluncurkan dari Yaman. Serangan itu terjadi selama 1 jam pada Kamis 9 Januari 2025 malam. Diketahui serangan drone itu terjadi beberapa jam seusai IDF merilis data peluncuran rudal dan pesawat tak berawak dari Yaman sejak awal perang. Pihaknya juga mengunggah rekaman intersepsi terbarunya. Dikutip dari Ynet News, IDF menyatakan bahwa Houthi telah melesatkan sekira 40 rudal permukaan ke permukaan. Namun IDF mengklaim telah mencegat sebagian besar rudal tersebut. Selain itu, Houthi disebut telah meluncurkan sekira 320 UAV ke Israel. Lagi-lagi, IDF mengklaim bahwa angkatan udaranya berhasil mencegat lebih dari 100 UAV itu. Menilik video yang dirilis oleh IDF, tampak adegan pencegatan 2 pesawat tak berawak. Pencegatan itu dilakukan oleh jet dan helikopter tempur. Iran dilaporkan tengah mempersiapkan operasi Janji Sejati 3 yang digadang bakal lebih besar dari serangan sebelumnya. Rencana itu diungkap oleh penasihat tertinggi Panglima Garda Revolusi Iran IRGC, Hussein Taib, Kamis 9 Januari 2025. Ia kemudian mengungkap apa yang terjadi saat Iran melancarkan operasi Janji Sejati 1 yang menargetkan Israel. Dikutip dari Tribun News, saat 200 drone Iran menyerbu Israel, Amerika langsung mengirimkan pesan ke Menteri Luar Negeri Iran. Dalam pesannya, Amerika meminta agar Iran tak menyerang Israel. Menanggapi itu, Iran menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan segala cara untuk membantu rakyat Palestina. Rupanya Amerika kembali mengirimi Iran pesan saat IRGC melesatkan operasi Janji Sejati 2 pada 1 Oktober 2024 lalu. Kala itu Amerika meminta agar pangkalannya tak diserang. Pihaknya juga menegaskan tak akan berperang melawan Israel. Kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat mendadak dikaitkan dengan perang di jalur Gaza. Sejumlah kelompok anti-Israel menghubungkan perang di Gaza dan pengeluaran militer Amerika Serikat untuk Israel dengan kebakaran itu. Menurut mereka, kebakaran yang melanda Los Angeles bakarma lantaran membuat rakyat Gaza menderita. Dikutip dari Tribun News, aktivis sayap kiri Coldplay mengaku tak terkejut dengan musibah yang terjadi. Lewat Instagramnya, Coldplay menyinggung pemerintah Amerika Serikat yang menyelewengkan pajak warga untuk mendanai perang Israel. Terlebih senjata dan amunisi yang dipasok Amerika Serikat digunakan pasukan Zionis untuk menyerang warga Palestina. Kelompok anti-Zionis lainnya yakni Jewish Voice of Peace juga melayangkan kritikan pedas untuk pemerintahan Amerika Serikat. Pihaknya menyatakan alih-alih mengalokasikan sumber daya untuk rakyat sendiri, Amerika Serikat malah menggelontorkan miliaran dolar untuk genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Menanggapi hal tersebut, anggota Kongres New York Richie Torres menegaskan bahwa kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles tak berkaitan dengan Israel. Sebagai informasi, kebakaran besar terjadi di Los Angeles pada Rabu 8 Januari 2025 waktu setempat.
Dugaan sementara, musibah itu berasal dari semak belukar yang terbakar pada Selasa 7 Januari 2025 di wilayah Pacific Palisades. Situasi diperparah dengan adanya angin kencang yang mempercepat perambatan api. Hamas dilaporkan menggunakan metode baru dalam pertempuran melawan pasukan Israel IDF. Disebutkan militan Palestina tersebut kini mulai memasang lebih banyak ranjau darat di bawah tanah. Seorang kolumnis Avi Ashkenazi menyebut ranjau-ranjau Hamas itu sebagai belly bomb atau bom perut. Dikutip dari Tribun News, Hamas diduga lebih suka menyerang pasukan Zionis dengan senjata yang ditinggalkan IDF di medan perang. Senjata itu seperti bom yang gagal meledak, peluru tank, rudal anti-tank, dan granat. Hamas melekatkan mekanisme detonasi sekunder pada bom tersebut untuk meledakannya. Dalam beberapa kasus, Hamas tiba-tiba muncul dan memancing IDF agar menuju ke arahnya. Padahal, Hamas berusaha menggiring IDF ke lokasi jebakan yang telah disiapkan. Menurut IDF, Hamas berupaya menempatkan tong penuh bom di bawah jalan dan meledakannya saat pasukan Israel berada di titik target. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.